Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Mahat Majelis Taklim Pencinta Sunnah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur ke Ilahi Robbi yang mana pada pagi hari ini kita semua masih terus diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah masih terus berikan kita kemudahan untuk terus bermajelis ilmu meskipun masih lewat virtual. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Umahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hadirnya teman-teman di sini insya Allah catat sebagai amal kebaikan, dan Allah kumpulkan kita di jannahnya, amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman yang hari ini Allah sedang uji dengan sakitnya, semoga Allah beri kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Dan memang kalau ada uzur, yang ada beberapa teman yang juga kebanjiran Ustaz di daerah Galaksi, semoga Allah beri kesabaran atas sudah Allah tetapkan. Baik teman-teman, mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Susilo. Hari ini masuk ke bab 57 tentang ucapan andai kata. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik agar kita bisa menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakillahi khairan Ibu. Bismillah. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah Majelis Taklim pencinta sunnah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini. Meskipun tadi ada sebagian dari saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan ada yang banjir, mungkin masuk ke rumahnya atau hanya di jalannya, atau musibah-musibah yang lain. Kita tentu harus meyakini bahwasanya tidaklah ada keburukan dari Allah. Semua dari Allah itu adalah kebaikan. Wal khair kulluhu fi yadik wasyarru laisa ilaik ana bika wa ilaik. Kebaikan semua ada pada di sisi Allah. Tidak ada keburukan sama sekali pada Allah. Dan sesungguhnya ketika kita menyadari bahwasanya semua kebaikan dari Allah, berarti apapun yang menimpa kepada kita buruk, tapi tidak pernah ada keburukan di sisi Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita agar tetap istiqomah dalam keadaan apapun, istiqomah di atas jalan yang hak, istiqomah di atas iman dan takwa, dan kelak semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.
Amin ya rabbal alamin. Memang beberapa hari ini, terutama di bulan akhir daripada Januari dan di awal daripada bulan Februari ini, sampai sudah mendekat pertengahan, Allah senantiasa turunkan rahmat-Nya. Tentu kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, jadikanlah hujan yang kau turunkan ini menjadi manfaat. Manfaat untuk kehidupan kita, untuk bekal sampai nanti di yaumil akhir. Karena tiap kita pasti butuh air. Apabila ternyata Allah memberikan lebih, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, ini ketetapan Allah. Allah telah berbuat apapun yang Allah inginkan. Jangan pernah kita katakan, andai kata tidak hujan terus, andai kata begini dan begitu. Nah, inilah yang akan kita kaji pada bab 57, halaman 175, yakni tentang ucapan andai kata. Apa hukumnya? Nanti kita akan bahas. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, mari ibu jamaah sekalian kita buka bab 57 halaman 175 tentang ucapan andai kata atau jika atau seandainya, apapun ungkapan kata yang memiliki makna yang sama. Jika, andai kata, seandainya, coba, kalau begini tadi, dan seterusnya. Kata-kata seperti itu. Apa hukumnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna law kana lana minal amri syai'un. Mereka mengatakan, sekiranya bagi kami ada hak dalam urusan ini, ma qutilna hahuna, maka sesungguhnya niscaya kita tidak akan terbunuh. Yakni tidak akan dibunuh, dikalahkan di dalam peperangan di sini. Yakni ketika terjadi dalam peperangan Uhud. Kemudian dikatakan, Kul law kuntum fi buyutikum labazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihum. Maka Allah katakan, katakanlah, sekiranya kamu tetap berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh, meskipun tidak terbunuh di dalam peperangan. Kemudian Allah katakan di sini, waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam dadamu. Waliyumahhisa ma fi qulubikum. Dan supaya Allah membersihkan apa-apa yang ada di dalam hatimu. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan sungguh Allah mengetahui segala apa yang ada di dalam hati. Ibu jamaah sekalian, ayat ini turun, asbabun nuzulnya adalah ketika orang-orang munafik di Madinah, ketika ada perintah Allah untuk perang, dan diantaranya adalah perang yang kedua, yakni perang Uhud, di mana saat itu umat Islam sebelumnya pernah mengalami kemenangan gilang-gemilang di perang Badar, di mana musuh begitu banyak, tetapi Allah berikan kemenangan mereka. Kemudian ketika menuju ke Bukit Uhud, ternyata sebagian besar dari orang-orang munafik enggan untuk berperang. Dan memang betul, mereka beralasan. Apa yang terjadi? Ada sebagian daripada kalangan keluarga orang munafik ikut berperang di perang Uhud. Qaddarullah. Tadinya umat Islam diberikan kemenangan. Tapi ada di antaranya sahabat Rasul yang kurang disiplin. Yakni ketika Rasulullah perintahkan, jangan sampai ada yang mengambil ghanimah sebelum peperangan usai, maka Rasulullah perintahkan masing-masing tetap di posnya. Jangan meninggalkan pos. Ternyata ketika di bagian Bukit Uhud, di saat itu ada 50 pemanah yang Rasul tempatkan di sana. Kemudian dilihatnya Khalid bin Walid, pasukan musuh yang dipimpin panglima perangnya yang sangat handal, Khalid bin Walid, meletakkan perbekalan, persenjataan perang dan sebagainya. Ghanimah diletakkan di bawah di lembah Uhud. Kemudian dia meninggalkan Uhud berbalik. Orang-orang Islam yang tidak disiplin mengira Khalid bin Walid dan bala tentaranya telah meninggalkan. Jadi telah kalah perang. Apa yang terjadi kemudian? Perintah Rasul diabaikan.
Jadi bukan semata-mata takdir Allah ditetapkan tanpa sebab. Ada sebabnya meskipun ini semua sudah menjadi ketetapan Allah. Mereka tidak disiplin dalam menjalankan aturan dan perintah Rasulnya untuk tetap di posnya. Maka apa yang terjadi? Ternyata Khalid bin Walid berputar haluan. Dia akan merangsek dari arah belakang menuju ke arah bukit, di mana saat itu ternyata kemudian orang-orang yang tidak disiplin turun ke lembah, mengambil harta rampasan perang, tiba-tiba diserang oleh Khalid bin Walid. Maka akhirnya 70 orang syuhada wafat, yang sampai saat ini kuburannya tetap diabadikan di Bukit Uhud. Inilah yang terjadi. Maka di saat itu kalah, begitu pulang perang, mereka mendapat kabar 70 syahid, di antaranya ada di antara famili mereka mati. Mereka mengucapkan kata-kata ini. Sekiranya, seandainya, sebuah penyesalan, coba jangan perang. Maka sesungguhnya ucapan ini adalah ujian bagi mereka. Apakah mereka menerima ketetapan Allah? Apakah mereka kemudian menyalahkan kejadian yang telah terjadi? Seakan-akan menuduh Rasulullah. Gara-gara Rasulullah. Seakan-akan seperti itu. Coba kita buka ayat tersebut secara lengkap. Yakni surat Ali Imran ayat 154 kita baca secara lengkap. Ketika telah terjadi peperangan Uhud itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini di saat mereka ditimpa kesedihan. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan. Kemudian kami turunkan kepada kalian setelah kalian merasa was-was, yakni ketika kamu ditimpa kesedihan, kesulitan, kesusahan, maka Allah berikan rasa aman. Dengan cara apa? Nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Sebagian dari kamu diberikan oleh Allah rasa kantuk. Supaya bisa tidur, supaya bisa istirahat, supaya badannya sehat. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah. Sebagian lagi bukannya timbul rasa kantuk pada dirinya, tetapi sebagian itu ada yang hammat anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqq. Mereka adalah orang yang dicemaskan oleh hawa nafsunya, oleh diri-diri mereka sendiri. Mereka cemas menghadapi peperangan yang akan terjadi. Sesungguhnya belum ikhlas betul-betul karena Allah, tapi ada rasa takut akan mendapatkan kekalahan, akan mendapatkan serangan, akan mendapatkan kematian. Jadi mereka sesungguhnya menyangka persangkaan yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dzannal jahilah, ya ini persangkaan jahiliyah. Mensangkakan bahwa segala sesuatu terjadi karena buruk, itu kemudian menyalahkan. Yang disalahkan Rasul, yang disalahkan yang lain, kemudian menyalahkan pula tentang ketetapan Allah. Yaquluna hallana minal amri min syai'in. Bahkan mereka mengatakan, apakah kami tidak boleh memiliki urusan dalam urusan ini sedikit pun? Maksudnya, apakah kita tidak boleh memilih? Apakah kita harus perang? Apakah kita punya urusan di mana ketetapan dalam urusan ini kita boleh menentukan? Gak usah perang misalkan. Mereka bertanya seperti itu. Kemudian, apa yang terjadi? Qul, Allah katakan kepada Nabi Muhammad. Muhammad katakan kepada orang-orang yang berprasangka buruk tadi. Innal amra kullahu lillah. Semua urusan, semuanya yang menentukan Allah. Itu ketetapan Allah. Semua urusan itu urusan Allah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Sesungguhnya mereka menyembunyikan rasa takut, rasa cemas yang ada pada diri mereka sendiri, takut menghadapi kematian, takut menghadapi kekalahan dan yang lain, yang dia ucapan tidak disampaikan kepada Nabi Muhammad. Disimpan dalam hati rasa cemas, rasa khawatir. Seakan-akan apa? Dia bukan untuk berjuang di jalan Allah. Maka kemudian Allah berfirman, yaquluna law kana lana minal amri syai'un. Inilah tadi yang disebutkan di dalam kitab Tauhid yang kita bahas tadi. Mereka kemudian mengatakan, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini,
Coba seandainya, coba sekiranya kita punya urusan juga, kita boleh memutuskan, kita nggak perang, nggak mati deh. Saudara kita nggak terbunuh deh, nggak kalah deh. Sehingga apa? Seakan-akan menyesali ketetapan Allah yang sudah terjadi. Sudah terjadi, lalu disesali. Mereka dengan enteng mengatakan, seandainya kita punya urusan dalam hal ini, maka kita nggak akan terbunuh di sini. Kita nggak kalah perang. Sudah terjadi kok. Tapi mengatakan, coba seandainya kami boleh memutuskan dalam urusan kami itu sendiri. Maka dikatakan, kullau kuntum fi buyutikum. Katakanlah, meskipun kamu tidak ikut perang, kamu tetap berada di rumahmu. La barazal ladzina kutiba alaikumul qatlu ila madajin. Tentu orang yang sudah ditetapkan kematiannya akan keluar juga menuju tempat kematiannya. Meskipun dia nggak keluar, tetap di tempat pembaringan, mati di tempat tidur. Bisa, bagi Allah mudah. Qadarullah, segala sesuatunya sudah Allah tetapkan. Jangan disesali. Maka kata-kata seandainya, andai kata, jika, coba, kalau tadi nggak begini, kata-kata itu dihilangkan. Kenapa? Segala sesuatu yang terjadi sudah Allah tetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz, itu nggak bisa dihindarkan manusia. Manusia berusaha silahkan, tapi jika terjadi, pasti terjadi. Kematian akan menimpamu meskipun kamu sembunyi di benteng yang kokoh. Meskipun kamu lagi tidur di tempat tidurmu yang nyaman. Jika Allah takdirkan mati, mati. Meskipun nggak ikut perang. Meskipun tidak ikut perang. Meskipun kamu berada fi buyutikum, maka sungguh kamu pasti akan ditetapkan. Kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Tetap Allah tetapkan kematian. Meskipun kamu berada di tempat tidurmu. Nah, ini Allah tetapkan sebagai apa? Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum. Allah tetapkan ini semata-mata adalah supaya orang-orang yang telah mati terbunuh itu bahwasanya dikatakan apabila kamu bahwasanya Allah benar-benar menguji apa yang ada di dalam dada-dada mereka. Diuji oleh Allah. Kamu bisa menerima nggak ketetapan Allah? Sabar nggak dengan kejadian itu? Dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam dada-dada mereka. Sebab di dalam hati mereka kotor, bersuuzon kepada Allah. Takut berjuang, takut kematian. Wallahu alimun bidzati sudur. Maka sungguh Allah mengetahui tentang apa yang ada di dalam dada manusia. Isi hatinya manusia Allah tahu. Maka ada sebagian orang-orang yang saat itu berpaling dari Rasulullah. Meskipun berada bersama Rasul, tapi hatinya, akidahnya berpaling. Kenapa? Rasa takut tadi. Padahal yang namanya kematian nggak mungkin akan lari. Kalau Allah sudah tetapkan tiba, pasti tiba. Dan apapun yang terjadi, kebaikan, keburukan, itu dari Allah. Tapi mereka beranggapan lain. Coba Ibu buka surat 4, surat An-Nisa, ayatnya ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Di Dibaca dalam Ustaz? ayat tersebut. Boleh, silakan. 478 ya Ustaz. Surat An-Nisa ayat 78, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu atau orang-orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Inilah yang Allah turunkan ayat ketika setelah terjadi kekalahan di perang Uhud. Siapa yang disalahkan? Rasulullah oleh orang munafik. Coba kalau nggak perang. Ini gara-gara kamu nih Muhammad. Giliran menang dapat kenikmatan, ini dari Allah. Menyalahkan keadaan, menyalahkan kejadian. Seandainya tidak disuruh perang oleh Muhammad, nggak akan mati. Maka Allah turunkan ayat ini. Ainama takunu yudrikkumullah. Di mana yudrikkumul maut.
dimanapun kamu berada, tadi Allah katakan, kalau meskipun kamu nggak keluar perang, seandainya Allah telah takdirkan kamu mati, kamu pasti keluar juga mendatangi kematianmu. Meskipun kamu terbaring di tempat tidurmu, kematian pasti tiba. Di ayat ini lebih tegas lagi, dimanapun kamu berada, kematianmu pasti tiba, meskipun kamu nggak perang. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Meskipun kamu tidak ikut perang, kamu takut mati, lalu bersembunyi di sebuah benteng yang tinggi lagi kokoh. Benteng yang kegar, benteng yang tidak bisa ditembus senjata, katakanlah. Kata Allah, pasti tiba, pasti mati. Kalau Allah sudah tetapkan. Wa intusibhum sahasana. Jika mereka, kalian ditimpa musibah yang baik-baik, hasanatan, kebaikan-kebaikan, yaquluna hadhihi min indillah. Mereka mengatakan yaqulu hadhihi min indillah. Oh, ini dari Allah. Ini kebaikan, ini kenikmatan, ini berasal dari Allah. Wa intusibhum sayyi'atun yaqulu. Ketika ditimpa kesulitan, ditimpa keburukan, yakni ditimpa kekalahan dalam perang, sebagiannya ada yang mati, mereka mengatakan, hadhihi min indik, ini gara-gara kamu. Ini dari sisi kamu, ini karena kamu Muhammad. Nggak nurutin usulan kami sih, nggak usah perang. Karena Nabi Muhammad, jadi menyalahkan keadaan. Coba kalau Muhammad nggak nyuruh perang. Maka Allah katakan, Qul kullum min indillah. Katakan ya Muhammad, semua kejadian, semua kebaikan atau keburukan yang Allah timpakan itu, semua dari Allah. Tapi ingat, dari Allah nggak ada yang buruk. Boleh jadi menurut manusia buruk, tapi tidak menurut Allah. Boleh jadi orang munafik menganggap itu baik, tapi buruk boleh jadi di sisi Allah. Maka Allah katakan, "Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha." Maka mengapakah mereka, yakni orang-orang munafik kala itu, yang bersama-sama dengan Rasul, tidak coba untuk memahami perkataan sedikit pun? Mereka hanya menginginkan yang nikmat-nikmat, sementara kesulitan yang Allah tetapkan mereka tidak mau meyakininya. Seakan-akan itu bukan dari Allah. Seandainya nggak begini tadi, nggak akan begitu dan seterusnya. Maka kata-kata seandainya yang seperti ini, hukumnya haram. Kata-kata seandainya yang seperti ini, hukumnya haram. Kita lanjutkan Ali Imran yang ayat berikutnya di bawah ayat 168. Alladzina qalu li ikhwanihim, dan orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Apa sekalian? Coba sekiranya kamu tidak ikut perang, kita tidak ikut perang, mereka tidak ikut perang, maka apa yang terjadi ketika mereka mengatakan kepada saudaranya yang nggak ikut perang? Subhanallah, mereka kemudian mengingkari Allah. Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin. Kan mereka mengatakan, coba kalau nggak ikut perang. Seandainya tadi nggak nurut ngikut Rasul ke Uhud. Coba tinggal bersama kami aja di sini di Madinah. Tentu mereka tidak akan terbunuh. Karena mereka ikut, makanya terbunuh. Coba nggak ikut, nggak terbunuh. Seandainya, kata-kata andai kata. Maka Allah katakan di ujung ayatnya tadi, bahwasanya, kul katakanlah, fadra'u an anfusikum. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari diri-diri kamu sendiri. Silakan tolak kematian. Nggak usah ngomongin tentang kematian orang. Tentang dirimu sendiri saja deh. Silakan, kalau memang bukan kematian itu disebabkan karena perang, tolong, tolaklah kematian yang akan menimpa pada dirimu. Apakah kamu mampu menolak kematian? Yang ditentang maut, in kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar, silakan. Tentu orang-orang itu tidak bisa menolak kematian. Bahkan di golongan orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka itu adalah orang yang sesungguhnya takut mati. Meskipun mereka mengira, menyangka, bahwasanya mengatakan dirinya adalah orang yang disayang Allah. Seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang munafik, merasa disayang Allah, merasa dicintai Allah. Tapi apakah kemudian Allah akan biarkan tanpa kematian? Kalau memang Anda disayang Allah, cinta Allah, berarti kalau ketemu Allah senang dong, harusnya kembalilah kepada Allah. Mari kamu mati.
Apakah mereka mau mati? Tidak. Di surat Al-Jumu'ah, surat 62, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Allah sebutkan di surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menjelaskan. Silakan Ibu baca. Al-Jumu'ah ayat 7 dan ayat 8. Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 7 dan 8. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat 7 ini tantangan kepada orang-orang ahli kitab yang mengklaim dirinya disayang Allah. Lanjutan dari ayat sebelumnya di ayat 6. Di ayat 6-nya Allah katakan, "Qul," Muhammad katakan, "Ya ayyuhalladzina hadu." Hai kepada orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab. "In za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas." Jika kamu mengklaim, kamu mengatakan kamu itu adalah orang-orang yang dilindungi Allah, yang dicintai Allah, melebihi dari segala manusia, bahwa orang Yahudi, orang ahli kitab, orang Nasrani, orang yang paling dicintai Allah dari seluruh segenap manusia, fatamannaul maut. Silahkan kamu mengharapkan mati. Ketemu Allah, kalau memang kamu dicintai Allah. Kira-kira begini, orang Islam, karena dia tahu bahwasanya akan berjumpa dengan Allah dan masuk surga, pasti senang kalau mati. Di saat dicabut nyawanya, dia ikhlas, ingin segera mati. Tapi mereka nggak bakal mau mati. Maka ditantang di situ. In kuntum shadiqin. Kalau kamu benar-benar merasa dicintai Allah, surga milikmu, silakan berharaplah mati kepada Allah. Kalau kamu benar, ayo berharap mati. Kalau orang Islam disuruh berjuang meskipun mati di medan perang, mati. Bukan berharap kematiannya, tapi tidak takut mati. Apakah mereka tidak takut mati? Maka dijawab oleh Allah di ayat yang ke-7-nya tadi. Apa kata Allah? Wala yatamannau. Tidaklah sekali-kali mereka pasti akan mengharapkan. Nahu, yakni itu kematian tadi. Nggak mungkin mengharapkan kematian. Abada, selama-lamanya. Bima qaddamat aidihim. Disebabkan perbuatannya sendiri. Kesalahannya, perbuatan tangannya. Mereka sesungguhnya sadar salah, maka nggak bakal berani mati, nggak takut mati, nggak bakal mau minta mati. Wallahu alimun bidzalimin, dan sungguh Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Maka Allah jawab di ayat 8. Qul, katakan, innal maut, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu takuti akan menimpamu itu pasti akan menimpa kamu. Mulaqikum, pasti akan mendatangi kamu, pasti akan menjemputmu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian nanti Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata akan memberitakan kepada kamu semua yang kamu kerjakan. Jadi ibu jamaah sekalian, kata-kata seandainya, kata-kata jika Allah tidak menghendaki berdasarkan keterangan di dalam ayat ini, yakni telah Allah firmankan di sini tadi di surat Ali Imran 154, kemudian Ali Imran 168. Silakan cegahlah kematian yang akan menimpa dirimu sendiri. Silakan, tapi mereka nggak berani. Tapi kalau orang beriman disuruh jihad perang, subhanallah. Wajahidu filillahi haqqa jihadi. Dia bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah. Meskipun dia resikonya mati. Kenapa? Merasa dirinya telah dibeli oleh Allah. Maka untuk perang, meskipun mati, nggak akan takut. Tapi orang munafik, mereka rasa takut. Maka Allah katakan, kalau orang beriman yang betul-betul mati terbunuh di jalan Allah, kenapa mereka mau? Kenapa mereka ikhlas? Karena mereka sadar Allah telah janji, mereka nggak mati di sisi Allah. Di ayat Al-Baqarah, di Ali Imran berikutnya, yang 169, Allah katakan, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا.
Jangan kalian mengira orang-orang yang mati terbunuh ketika berjuang di jalan Allah, mati syahid, mereka mati. Jangan kamu katakan mereka mati. Jangan kamu kira mereka mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Bahkan mereka itu hidup ada di sisi Rabb mereka. Pahalanya terus mengalir. Terus ampunannya, barokahnya, rahmatnya terus. Namanya pun harum, tetap hidup. Hidup di sisi Allah bukan hidup secara jasad. Jasadnya mati, sudah dikuburkan. Tapi pahalanya tidak pernah terputus. Dan terus mengalir. Namanya harum disebutkan. Coba lihat para sahabat yang gugur di medan perang Uhud. Hamzah sampai sekarang namanya harum. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang mati di medan perang. Termasuk orang sahabat-sahabat yang meskipun tidak mati di medan perang. Tapi kata Rasulullah, karena dia punya semangat perang, maka tetap dikatakan syahid meskipun matinya di tempat tidurnya. Berbeda dengan orang munafik. Meskipun matinya itu dalam keadaan perang sekalipun, sesungguhnya hatinya nggak ikhlas karena Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, mereka itu hidup inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Allah. Bal ahya'un inda rabbihim. Yurzakun. Bahkan mereka mendapatkan rezeki, kenikmatan, berupa ampunan nanti, pahala melimpah ruah. Terus sampai puncaknya adalah surga. Ibu, jamaah sekalian, dari dua ayat ini, mari kita uraikan tentang hukum mengucapkan kata andai kata. Hukum mengucapkan kata andai kata. Di sini diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jaz, wa in asabaka syai'un, fala taqul, law anni fa'altu kadza la kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amala syaitan." Baik. Ini sebetulnya hadis riwayat Imam Muslim ini penggalan daripada akhir daripada hadis. Coba Ibu buka secara utuh hadisnya di Bulughul Maram nomor 1554. Silakan Ibu buka Bulughul Maram 1554. Silakan Umu baca. Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesianya aja, Ustaz. Boleh, terjemahannya saja boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tetapi di tiap-tiap seorang dari mukmin itu ada kebaikan. Beringin sangatlah kepada apa-apa yang memberi manfaat, dan mintalah tolong kepada Allah, dan janganlah engkau lemah. Dan jika sesuatu atau kesusahan mengenaimu, janganlah engkau berkata, jika aku telah berbuat begitu, niscaya telah jadi begitu dan begini. Tetapi katakanlah, Allah telah takdirkan dan apa yang ia suka ia berbuat karena sesungguhnya. Kalimat jika itu membuka pintu amal setan. Perintah Rasul ihris ala ma yanfa'uk, berbuat sebaik-baiknya, bersemangat terhadap apa yang bermanfaat bagimu, berpikir positif, berbuat kebaikan. Gak pedulikan tentang yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Semuanya serahkan pada Allah. Maka di awal hadisnya ini sebuah nasihat. Hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal hadisnya mengatakan, al-mu'min qawi, seorang mukmin yang qawi itu kuat. Bukan ghani. Kalau ghani itu kaya, cuman kuat secara harta, tapi qawi. Kalau qawi itu maknanya menyeluruh, Ibu. Bisa kuat hartanya, bisa kuat imannya, bisa kuat fisiknya, bisa kuat ilmunya. Masing-masing punya kekuatan. Qawi. Kalau para sahabat, kuat harta iya, kuat ilmu iya, kuat fisik iya, kuat kesabarannya iya, kuat tubuh. Wah, semuanya. Kuat akidahnya luar biasa. Tapi tingkatan muslim itu tiap orang kekuatannya beda-beda. Hanya kata Rasulullah, al-mu'min qawi ahabbu. Itu lebih dicintai,
Lebih dicintai dari siapa? Khairun wa ahabbu ilallah. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Minal mu'minid dha'if. Dari mukmin yang lemah. Boleh jadi mukmin ini tubuhnya lemah, tapi ilmunya kuat. Dia berbagi dengan ilmu. Boleh jadi mukmin ini tubuhnya kuat, ilmunya lemah. Dia berbagi membantu dengan tenaga. Boleh jadi tenaganya lemah, ilmunya juga tidak banyak. Dia punya harta, dia berbagi dengan harta. Boleh jadi hartanya pas-pasan, ilmu pas-pasan, tenaganya juga enggak. Dia punya akhlak, dia berbuat baik dengan akhlaknya. Memaafkan, penyabar. Jadi tiap mukmin punya karakter masing-masing. Maka dikatakan oleh Rasul tadi, mukmin yang kuat lebih baik, lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Akan tetapi tiap-tiap mukmin itu masing-masing memiliki kebaikan, ada sumber kebaikannya. Makanya tadi di kitab tauhid baru di sana, ihris ala ma yanfa'uk. Berbuatlah semangat untuk berbuat sesuatu yang membawa manfaat. Anda lemah dari sisi harta, semangat dengan ilmu Anda, berbagi dengan ilmu. Anda lemah dari sisi ilmu, Anda punya tenaga, semangat dengan tenaga Anda. Anda tidak punya tenaga banyak, tapi Anda punya kesabaran, semangat ketika berakhlak mulia, memberikan contoh yang baik, mudah memaafkan. Jadi tiap mukmin itu bisa punya kebaikan dari sisi masing-masing. Maaf, ada mukmin yang hartanya pas-pasan, dia nggak banyak sodako, sodakonya hanya mampunya berapa sih? Tapi dia punya akhlak yang baik, namanya harum di kalangan masyarakat. Subhanallah, orang itu tawadu ya. Meskipun hartanya tidak banyak sesuatu, tapi akhlaknya luar biasa. Semua orang kenal kebaikannya. Jadi dia punya sisi kebaikan dari akhlak. Orang itu akhlaknya biasa-biasa, termasuk tidak bergaul dengan orang lain banyak. Tapi setiap ada sesuatu butuh dana, bantuan, dia sodakoh. Dia tidak berhitung dalam sodakoh. Subhanallah, orang itu ya barokah banget hartanya. Dia kaya, banyak sodakohnya. Dia akan mulia dari sodakoh. Maka Rasul katakan, ikhris ala ma yanfa'uk. Bersemangat kamu, beringin semangat yang betul-betul berusaha sekuat tenaga, berbuat sesuatu yang membawa manfaat. Apapun keadaan kamu, wala ta'jaz. Jangan kamu lemah. Supaya jangan lemah bagaimana? Minta tolong sama yang maha kuat. Wasta'in billah. Minta tolonglah sama Allah. Wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Jangan lemah dalam keadaan apapun. Minta tolong sama Allah. Wahai muslim, sekarang kita sedang ditimpa musibah oleh Allah. Sudah hampir 1 tahun adanya COVID. Jangan lemah. Silakan protokol kesehatan 3M. Penuhi. Masker, oke. Pakai apa lagi? Pokoknya yang semuanya. Cuci tangan. Ini silakan. Tapi ingat, protokol iman Anda tegakkan. Berusaha semangat untuk kebaikan. Maka di sini Rasulullah katakan, beringin sangatlah kamu, maksud bersemangatlah kamu di dalam kebaikan, meskipun kamu punya sisi lemah yang lain. Lihat potensi yang ada pada kita. Anda punya ilmu, berbagilah dengan ilmu. Anda punya harta, berbagilah dengan harta. Anda punya akhlak yang baik, berbuatlah kebaikan-kebaikan. Anda punya tenaga, berbuatlah dengan tenaga. Silakan. Anda punya semuanya, itu yang paling dicintai Allah. Tapi bukankah para sahabat tidak memiliki itu semua? Kalau Rasul iya, dari sisi harta, semua hartanya digunakan. Fisiknya Rasul luar biasa, sampai usia beliau 62 tahun, beliau masih perang. Bayangkan, beliau wafat usia 63 tahun. Setahun sebelumnya ada perang terakhir, yang langsung dipimpin oleh Rasulullah. Perang Tabuk. Apa artinya di sini? Luar biasa. Haji beliau Madinah, Mekah, jalan kaki dan naik onta, bolak-balik bersama para sahabat. Fisiknya luar biasa. Hartanya oke. Akidahnya nggak ada yang bisa mengalahkan. Kesabaran Rasul, akhlaknya luar biasa. Sahabat Abu Bakar nyontoh, Umar bin Khattab nyontoh, Utsman bin Affan nyontoh, Ali bin Abi Thalib nyontoh. Hanya nggak bisa dari harta, karena Ali miskin. Dan banyak sahabat-sahabat yang tadinya miskin, Abdurrahman bin Auf, begitu punya kekayaan, mencontoh Rasulullah, diberikan hartanya di jalan Allah. Intinya di sini, jangan menyesali keadaan. Coba ya, seandainya saya kuat, coba seandainya saya kaya, coba seandainya saya berpintar, coba. Nggak usah seperti itu. Anda berjuang aja. Nggak punya harta, lihat tenaga Anda, ada potensi nggak? Tenaga nggak ada, lihat ilmu Anda, ada potensi nggak? Ilmu nggak ada, tenaga nggak ada, harta nggak ada.
akhlak Anda perbaiki. Hablum minallah Anda tingkatkan, hablum minanas Anda perbaiki, nanti masing-masing ada kebaikan. Yang penting ikhris ala ma yanfu. Wala ta'jaz, jangan lemah. Wasta'in billah, selalu minta sama Allah. Kemudian Rasulullah mengingatkan, idza asabaka syai'un, apabila suatu musibah menimpa kepada kamu, fala taqul, maka jangan pernah di saat kamu kena musibah kamu mengatakan, lau anni fa'altu kana kadza, seandainya aku tidak melakukan yang ini, lakana kadza wa kadza, niscaya nggak akan terjadi begini dan begitu. Ada kata-kata apa? Andai kata nggak begitu tadi nggak begini deh. Andai kata nggak begini nggak begitu deh. Andai kata tadi tidak maka akan begitu deh. Jangan ada kata-kata itu. Kenapa? Ucapkan walakin qul, tapi ucapkan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, ini ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah berbuat wa ma syaa fa'al. Apapun yang Allah kehendaki. Wa ma sya'allahu fa'ala. Apapun yang Allah kehendaki, Allah berbuat, pasti terjadi. Jangan andai kata, seandainya. Kenapa? Fa'innallahu, karena sesungguhnya kata-kata jika, andai kata, taftahu amala syaitan, akan membuka amal syaitan. Baik, apa sih hikmah daripada hadis ini? Apa hikmah dari ayat-ayat tadi yang Allah telah katakan? Dari Ali Imran 154, kemudian di 158-nya, 168-nya. Apa sih yang terkandung dari sana? Hikmahnya bahwasanya kita tidak boleh mengatakan seandainya aku melakukan demikian, maka pasti akan terjadi demikian. Diterangkan dalam perkataan Nabi SAW tadi, agar tidak membuka penyesalan, tidak terima ketetapan Allah, karena itu perbuatan setan. Bukankah setan disuruh oleh Allah sujud? Karena Nabi Adam telah diciptakan, tapi nggak nurut, berarti nggak nerima ketetapan Allah. Coba kalau Adam nggak diciptakan, saya tetap di surga. Gara-gara Adam nih, aku diusir. Karena setan sendiri yang menggangkang perintah Allah. Maka setiap orang yang tidak menerima ketetapan Allah, diibaratkan seperti pembangkangannya setan. Maka dikatakan tadi, taftahu amala syaitan. Kata-kata seandainya bisa membuka amal-amal syaitan. Maksudnya perkataan lo tadi di dalam keadaan seperti ini akan membuka rasa was-was, sedih berkepanjangan, was-was terus, timbul penyesalan, kegelisahan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan dari sisi yang lain. Karena akan selalu melihat ke depan yang baik-baik yang ternyata luput darinya. Inilah hikmahnya. Sekarang mari kita uraikan. Bagaimana kata-kata seandainya? Apakah semua perkataan seandainya, jika, andai kata, itu semuanya tidak boleh? Kita akan uraikan. Kata lau atau kata jika, andai kata, seandainya, bahasa Arabnya lau. Arti bahasa Indonesianya bisa jika, seandainya, andai kata, coba kalau tadi begini. Apapun, intinya perkataan yang menyesali telah terjadi begini, karena begini telah jadi begini. Atau coba kalau tadi begini akan begitu. Kata-kata itu, kata-kata lau, apakah itu tidak boleh? Mari kita rinci. Pertama, apabila kata seandainya, kata jika, atau kata andai kata, itu digunakan memprotes syariat, maka semua ulama telah sepakat hukumnya haram. Ada orang berkata dengan kata-kata seandainya atau andai kata dalam rangka memprotes syariat, ada. Contoh. Orang yang biasa mabuk-mabukan, lalu disampaikan, nggak boleh mabuk, haram. Coba minuman khamr itu nggak haram ya? Seandainya minuman khamr nggak haram, saya inak, mabuk nggak masalah. Berarti apa dia? Mengatakan seandainya dari syariat, hukum yang sudah Allah tetapkan. Seandainya babi itu halal, seandainya babi itu haram, kenapa diciptakan? Perkataan itu adalah perkataan yang kemudian memprotes hukum Allah,
syariat Allah. Maka ucapan ini berkaitan dengan syariat. Tidak boleh seseorang membantah syariat Allah. Tidak boleh seseorang membantah syariat Allah. Seandainya sholat duhur 2 rakaat aja ya, seandainya sholat duhur bukan jam 12 ya, seandainya sholat duhur bukan lagi jam istirahat kerja ya, seandainya sholat subuh bukan jam pagi-pagi ya, dan seandainya jika andai kata itu perkataan konyol, meskipun perkataan itu ringan keluar dari mulut, tapi haram, perbuatan itu dosa, merusak tauhid, merusak akidah, karena tidak meyakini tentang ketetapan Allah dalam urusan syariat. Maka perkataan seandainya berkaitan dengan syariat, hukumnya haram. Kedua, mengatakan kata-kata seandainya digunakan untuk menentang takdir. Takdir Allah terjadi, tapi ditentangnya. Contoh, ada orang akan berbisnis, betul-betul berbisnis, di depan mata punya untung 100 juta. Qadarullah, di saat hari-hari dia harus berbisnis, dia sakit. Akhirnya di rumah selama sepekan, nggak bisa bisnis. Teman-teman yang lain dapat untung 100 juta. Dia nggak dapat untung gara-gara sakit. Dia ngomong, seandainya saya nggak sakit, saya untung 100 juta. Enteng kata-kata itu, haram. Kenapa? Takdir Allah sudah terjadi. Seperti yang tadi disampaikan dalam hadis di Bulughul Maram 1554. Idza asabaka syai'un, jika menimpa kamu suatu musibah, fala taqul, jangan pernah kamu katakan, lau anni fa'altu kadza, jika aku tidak mengatakan seperti ini, jika tidak ada perbuatan seperti ini, lakana kadza wa kadza. Ini saya nggak akan begitu. Coba saya nggak sakit, untung deh 100 juta. Kenapa mengatakan seandainya saya nggak sakit? Coba saya nggak sakit, andai kata nggak sakit. Sudah sakit kok. Siapa yang menjadikan sakit? Allah. Allah. Anda sudah sembuh, nggak usah disesali sepekan yang lalu. Tapi kan saya udah rencana bisnis. Coba, seandainya saya nggak sakit, bisnis saya untung tuh 100 juta. Orang lain deh dapat 100 juta, saya nggak dapat. Anda menyesali takdir Allah. Berarti iman Anda cacat. Rusak akidahnya. Bukankah iman kepada takdir itu akidah? Tanpa disadari, manusia sering mengucapkan kata-kata seperti itu. Menolak takdir Allah yang telah terjadi, lalu dengan kalimat andai kata, seandainya. Maka kata-kata seandainya jika dikaitkan dengan menolak takdir Allah, kata-kata itu haram diucapkan. Kemudian yang ketiga, apabila ucapan seandainya itu digunakan untuk penyesalan. Penyesalan. Contoh, seandainya saya tidak terkena macet, nggak ketinggalan pesawat deh. Gara-gara macet ketinggalan pesawat. Seandainya hari ini nggak hujan, nggak macet jalanan, gara-gara hujan nih macet jalanan. Seandainya nggak macet, saya nggak ketinggalan deh pesawatnya. Giliran pesawatnya kecelakaan, alhamdulillah, untung hujan, untung macet. Itu manusia. Yang terbaik dari Allah. Maka ketika dia menyesali sesuatu penyesalan, maka penyesalan yang seperti itu termasuk perbuatan yang haram. Kata-kata itu haram, jangan diucapkan. Kalau diucapkan apa? Dosa. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Anda ketinggalan pesawat, sudah masuk bagian daripada takdir. Tapi penyesalan seperti itu nggak perlu dilakukan. Apapun bentuk penyesalan. Apapun bentuk penyesalan. Contoh, ada orang maaf terkena COVID. Dari hari 1, 2 masih ringan, hari ke-8 agak berat. Udahlah kayaknya udah agak ringan lagi kok ini, hari ke-10 agak ringan lagi. Ternyata baru hari ke-10 ke sana tambah berat. Akhirnya terlambat penanganan. Seandainya nggak terlambat ditangani, nggak mati deh. Menyesali, itu sudah takdir. Anda terlambat ditangani, takdir Allah. Jangan disesali.
Maka kata-kata seandainya, andai kata, sekiranya, jika, dan seterusnya berkaitan penyesalan sesuatu yang telah terjadi, maka itu haram. Seperti siapa? Tadi, Ali Imran 154, Ali Imran 168. Siapa mereka? Orang munafik. Seandainya mereka nggak ikut perang, nggak mati deh. Wong sudah mati kok. Jadi ini haram jika kalimat itu penyesalan. Kemudian yang keempat, apabila ucapan seandainya digunakan untuk menjadikan takdir sebagai dalih untuk berbuat kemaksiatan. Maksudnya begini, ada hukum Allah yang sudah Allah tetapkan, bahwasanya ini sudah pasti terjadi. Akan tetapi kemudian mereka merubah kata-kata yang Allah tetapkan itu. Maka ucapan seandainya digunakan untuk menjadikan takdir sebagai dalih untuk perbuatan maksiat, hukumnya haram. Hukumnya haram. Contoh, orang-orang musyrik di zaman dulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, terutama umat Nabi Ibrahim. Bapaknya Ibrahim menyembah apa? Berhala. Apa yang terjadi ketika ditegur Ibrahim? Seandainya Allah menghendaki, kami nggak nyembah berhala, kami nggak nyembah berhala. Tapi kan kami nyembah berhala karena kehendak Allah. Jadi dia menyalahkan Allah atas kehendaknya. Kalau memang Allah nggak menghendaki, nggak begini. Saya begini karena kehendak Allah. Kesirikan terjadi, lalu disalahkan Allah. Contoh sederhananya kita. Kenapa kamu nggak ngaji? Kenapa nggak ini? Carilah hidayah. Ya, saya belum dapat hidayah karena belum dapat kehendaki Allah. Kan hidayah atas kehendak Allah. Jika Allah menghendaki saya dapat hidayah, saya pasti dapat hidayah. Anda nggak dapat hidayah, nyalain Allah. Jika Allah menghendaki, saya juga akan dapat hidayah. Betul hadisnya. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, nggak ada yang bisa menyesatkan. Siapa yang disesatkan Allah, maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk. Tuh, saya sesatkan nggak diberi petunjuk Allah. Seandainya Allah kasih petunjuk, saya nggak sesat. Ini jelas-jelas haram. Kenapa? Kesalahannya dia, kesesatannya dia, ditimpakan seakan-akan ini karena kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, saya nggak begini. Saya begini karena kehendak Allah. Berarti kesirikannya dia, kekufurannya dia, itu disalahkan bukan dirinya yang berbuat, menyalahkan, menyandarkan kepada Allah. Jika Allah menghendaki, saya nggak akan begini. Saya begini karena kehendak Allah. Kenapa Anda nggak sholat? Nah, ya saya belum dapat hidayah. Kan hidayah urusan Allah. Jika Allah menghendaki saya berhidayah, saya pasti dapat hidayah. Jadi kata-kata itu kekufuran, rusak akidahnya. Kemudian yang kelima, apabila ucapan seandainya digunakan untuk berangan-angan. Maka ini dihukumi sesuai dengan angan-angannya. Kalau angan-angannya berupa keburukan, maka ini menjadi dosa. Tapi kalau angan-angannya berupa kebaikan, maka kata-kata andai kata itu mubah. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Jadi kata andai kata dalam hal angan-angan. Maka dalam hal ini tergantung tujuannya. Jika tujuannya untuk keburukan, maka menjadi haram. Tapi jika tujuannya untuk kebaikan, maka mubah, tidak mengapa. Contohnya, apabila yang diangan-angan sesuatu yang jelek, berupa kemaksiatan dan seterusnya. Contoh, enak banget itu orang. Duitnya melimpah, badannya keren, mobilnya bagus. Tiap hari bisa gawe ke cewek mana aja bisa ngikut dia. Kalau seandainya gue kaya, gue bisa tuh kayak dia tuh, bisa gawe cewek mana saja. Ini andainya, andai kata, angan-angan untuk berbuat maksiat. Haram, dosa. Bukankah banyak orang yang berkata demikian dengan enteng? Perkataan yang kemudian sepele tapi menjadikan dosa. Ya kan cuma baru andai kata angan-angan. Angan-angan yang belum tentu terjadi. Belum tentu Anda kaya. Seandainya Anda kaya, Anda punya angan-angan. Ya tapi kalau kaya beneran saya nggak begitu. Tapi kenapa mengatakan andai kata? Kata-kata andai katanya itulah yang menyebabkan haram.
dosa. ngobrol Makanya emosi. apabila andai kata itu berkaitan kemaksiatan, maka angan-angan yang dibarengi dengan kata andai kata menjadi haram. Tapi apabila angan-angan itu adalah hal-hal yang baik, andai kata saya punya uang bisa beli kitab, saya bisa baca kitab. Andai kata saya punya uang bisa bersedekah, subhanallah. Tapi ya Allah, kemampuanku begini, sedekahku hanya mampu segini. Andai kata saya punya uang yang baik, insya Allah saya akan banyak sedekah. Itu nggak ada masalah. Kata-kata insya Allah, seandainya andai kata itu angan-angan untuk berbuat baik. Andai kata Allah berikan rezeki kepada saya baik, maka saya akan berderma. Maka kata-kata andai kata itu boleh mubah. Maka termasuk di antaranya andai kata seperti itu maaf, bisa jatuh kepada kewajiban mengucapkan dan membuktikan amalnya atau tidak, tergantung. Berkaitan dengan apa? Seandainya saya begini, nanti akan aku lakukan begitu. Apa itu, Bu? Kira-kira, Bu? Orang yang ngomong begitu namanya apa? Berangan-angan seperti itu namanya apa? Nazar. Seandainya anak saya lulus ujian, nanti saya akan menyantuni 10 anak yatim. Seandainya kan? Andai kata saya telah sehat, pulang dari rumah sakit, saya sembuh dari COVID, maka saya akan bersedekah kepada panti asuhan sekian bungkus nasi, sekian puluh juta, dan seterusnya, dan seterusnya. Seandainya. Boleh atau tidak? Apa hukumnya? Tergantung. Dalam urusan ini, para ulama berbeda pendapat. Kata-kata seandainya yang disandarkan kepada janji, maka itu berupa nazar. Angan-angan tapi berupa janji, maka disebut nazar. Seandainya begini akan begitu. Seandainya tagihan 100 juta saya turun, saya mau umrohkan saudaraku, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi mengaitkan akan melakukan ini, seandainya ini. Maka para ulama mengelompokkan yang seperti itu termasuk nazar. Janji kepada Allah. Maka ucapan nazar itu tidak menjadi haram. Tidak pula menjadi halal mutlak. Mubah saja. Tergantung apa yang dinazarkan. Kalau nazar itu nazar yang sifatnya mutlak, maka para ulama sepakat. Bagus nazar yang mutlak. Tapi kalau nazar itu mu'allaq, maka nazar mu'allaq itu sebaiknya tidak, manusia suka bernazar dengan begitu. Jangan ngomong nazar seperti itu. Haram tidak, tapi tidak disukai Allah. Dibenci oleh Allah dan Rasul. Makruh. Contoh, saya bernazar seandainya anak saya telah diterima kerja, saya akan kumpulkan 100 anak yatim, saya akan syukuran, saya akan santuni mereka. Selama anak ibu belum keterima kerja, nggak bakalan anak yatim dipanggil ke rumah. Kapan anak yatim dipanggil ke rumah lalu disantuni? Kalau keterima kerjaan. Sekarang duit ada, melimpah ruah, nggak diterima kerja, nggak nyantuni juga. Siapa yang rugi? Dirinya. Ketika dia diterima, kemudian santuni 100 anak yatim. Siapa yang untung? Nggak ada yang untung. Apa artinya? Dia sodakoh gara-gara angan-angannya terpenuhi. Apa angan-angannya tadi? Jika keterima kerja. Seandainya keterima kerja, maka akan begini. Maka yang nazar seperti itu namanya mu'allaq. Nazar yang akan dilakukan seorang hamba seandainya yang diinginkan tercapai. Nazar yang seperti itu namanya orang P-E-L-I-T. Pelit. Nazar yang seperti itu pelit, kata Allah. Maka dilarang oleh Rasulullah. Coba ibu buka, ibu maaf, di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1397. Bismillahirrahmanirrahim. Bulughul Maram hadis 1397.
Dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya ia larang orang dari bernazar dan bersabda, bahwasannya nazar itu tidak membawa kebaikan, tetapi hanya untuk mengeluarkan dengannya akan harta dari si bakhil. Subhanallah. Orang suka nadar itu pelit loh, Bu. Maaf, nadar yang mana? Mu'allak, bukan yang mutlak. Apa bedanya nadar mu'allak dengan nadar mutlak? Nadar mu'allak itu dia berjanji, bernazar seandainya begini akan begitu. Beda kalau tadi, jika nggak begini, nggak begitu. Itu penyesalan. Ini seandainya begini, saya akan begitu. Seandainya saya lulus ujian, saya akan traktir teman. Seandainya saya sembuh dari sakit, saya akan berbuat baik, menyantuni anak yatim. Seandainya tagihan keluar, saya akan sodakoh. Jadi dia akan melakukan kebaikan jika ini dapat. Seakan-akan apa? Dia nuntut Allah. Kasih dulu ini, baru saya ini. Kayak Pak Ogah, cepek dulu. Bukankah itu orang pelit? Kenapa Anda nggak sodakoh? Ya kan saya kan janjinya, nadarnya kalau begini. Nggak begini ya nggak sodakoh dong. Kan nadar. Itulah orang pelit. Kenapa Anda nggak sodakoh saja? Apa ruginya? Maka Rasulullah SAW melarang. Annahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Kata Rasulullah, jangan bernadar. Annahu nada minan nadar. Rasul melarang orang-orang suka bernadar. Nadar yang mu'allaq nah ini. Kenapa? Sesungguhnya nadar itu tidak membawa apa-apa. Tidak membawa manfaat sedikit pun. Nadar itu adalah mengambil hartanya orang bakhil. Tadi, dia pelit, nggak mau sodakoh. Tapi mau sodakoh, syaratnya terpenuhi. Syarat nggak terpenuhi, nggak bakal sodakoh. Dia nyari tagihan 500 juta, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak keluar-keluar. Lalu dia punya rencana dengan tujuan supaya 500 juta turun. Ya Allah, saya bernazar seandainya 500 juta tagihan saya ternyata cair. Saya mau umrohkan saudara saya 2 orang suami istri yang belum pernah umroh yang gak mampu. Saya akan umrohkan dia ya Allah. Umroh 1 orang 25 juta. 2 orang 1 orang 2 orang 50 juta. Dia berpikir 500 juta keluar 50 gak apa-apa daripada nggak keluar-keluar. Maka dia bernazar kalau keluar 500 juta, dia sodakoh, umrohkan saudaranya 50 juta. Coba nggak turun 500 juta, nggak bakal ngasih umroh. Meskipun di tabungan miliaran duitnya. Pelit apa tidak itu? Pelit. Kalau turun, baru keluar. Dipaksa keluar karena turun 500 juta. Maka apa? Nazar itu diambil dengan paksa hartanya orang pelit. Jadi kalau dia nggak turun tagihan 500 juta, meskipun duitnya puluhan miliar, di tabungannya banyak, nggak sodakoh juga. Bukankah itu orang pelit? Kenapa nunggu ini dulu? Maka andai kata, jika seandainya yang seperti itu, kata-kata seandainya tidak menjadi masalah, tidak haram, tidak dosa. Tetapi kata-kata yang tidak disukai Allah. Alangkah baiknya bagaimana? Tinggalkan kata-kata andai kata begitu. Karena Rasul melarang. Rasul melarang. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim, hadis tadi telah disebutkan riwayatnya Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim ada beberapa lafaz. Salah satunya, Abdullah bin Umar mengatakan, pada suatu hari Rasulullah SAW melarang seseorang bernazar. Di mana Rasulullah mengatakan, yanhana anin nazrin. Rasulullah melarang kami dari perbuatan nazar. Yaqulu, lalu Rasulullah bersabda, innahu la yaruddu syai'an. Sesungguhnya nazar itu tidak dapat menolak bahaya sedikit pun. Wa innama yustakhraju bihi minasyahiyah. Akan tetapi nazar mu'allaq itu hanyalah diambil hartanya orang yang bakhil. Jadi nggak bisa nolak apapun, nggak bisa mendatangkan apapun. Sampai dikatakan dalam hadis yang lain pula, riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar dengan kalimat, an-nadhru la yuqaddimu syai'an wa la yuakhiruhu. Nazar itu tidak bisa mempercepat sesuatu, nggak bisa melambatkan sesuatu. Ma'ina wa innama yasuktakhraju bihi minal bakhil. Tetapi yang namanya nazar itu hanya ngambil hartanya orang pelit.
nggak bisa mempercepat, nggak bisa memperlambat. Apa artinya di sini? Bahkan Rasulullah SAW dengan tegas dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, beliau bersabda, "La tangduru fa innan nadra la yughni minal qadar syai'a." Janganlah kalian suka bernazar. Sesungguhnya nazar itu tidak merubah takdir sedikit pun. Tadi tagihan 500 juta, kalau nggak keluar, nggak bakal keluar. Kalau Allah keluarkan, pasti keluar. Jadi nazar itu kata Rasulullah tidak merubah takdir sedikit pun. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Tapi nazar mu'alak itu mengeluarkan hartanya orang yang pelit. Jadi yang dilarang itu yang mana? Nazar yang mu'alak. Apa itu nazar mu'alak? Seseorang bernazar seandainya begini akan melakukan ini. Akan berbuat baik jika ini terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, nggak akan berbuat baik. Itu nazar mu'alak dengan syarat. Nazar dengan syarat. Kalau nazar tanpa syarat, namanya nazar mutlak. Nggak ada masalah. Bahkan salah satu alasan kenapa Allah tempatkan orang-orang di dalam surga, Ibu bisa lihat Ibu. Coba Ibu baca surat 76. Surat Ad-Dahr atau Al-Mu'min, Ibu baca dari ayat 5. Coba lihat, sampai ayat 7. 6 Ustadz. Al-Insan? 7, ya, Al-Insan 76, ayat 5 sampai ayat 7. Oh iya. Surat Al-Insan, surat ke-76, ayat 5 sampai 7. Sungguh, orang-orang yang berbuat kebaikan akan minum dari gelas berisi minuman dan campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ibu, kira-kira memenuhi nazar yang mana ini? Mu'allak atau mutlak? Mu'allak. Bukan, mu'allak itu pakai syarat. Oh, pakai syarat. Iya, yang diperintahkan Mutlak. itu yang mu'allak, yang mutlak, yang tanpa syarat. Kalau yang pakai syarat, Rasulullah membenci, Allah melarang, sudah. Jadi yang mutlak di sini, yang tanpa syarat. Yufuna binadrin wa yakhufuna yauman. Mereka senantiasa menunaikan nazar-nazar dan takut datang suatu hari di mana kana mizazu, hari itu azabnya merata di mana-mana. Jadi orang itu menunaikan nazar yang mana? Yang mutlak. Contoh nazar mutlak itu yang seperti apa? Coba Ibu buka surat Ali Imran. Surat 3. Ayat ke-35. 35. Surat 3 ayat 35, coba Ibu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa atau janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Ada syaratnya nggak, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Ini nazar yang baik. Ya Allah, saya bernazar bulan depan saya mau puasa Senin Kemis. Ya Allah, saya bernazar mulai nanti malam saya akan sholat malam. Ya Allah, saya bernazar. Nah, itu lakukan perbuatan baik. Ya Allah, saya bernazar pekan depan saya akan menyantuni anak yatim. Lakukan. Sebab nggak ada syarat apa-apa kan? Mau dapat apa, mau apa, pokoknya saya berniat. Nah, itulah nazar yang boleh. Ini namanya mutlak. Maka seandainya ini bagus, laksanakan. Mereka yang menunaikan nazar seperti ini, bagus. Isinya Imran, idh qalat imra'atu Imran. Ingat, ketika isinya Imran mengandung, dia bernazar kepada Allah, Rabbi ini nazartu laka ma fi batni. Ya Allah, aku bernazar kepadamu. Seandainya janin yang ada di rahimku itu muharraran fataqabbal minni, akan aku serahkan anakku yang lahir nanti untuk beribadah kepadamu, mengurus Baitul Maqdis. Terima nazarku ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Kau maha mendengar,
Engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui. Aku bernazar. Nggak ada syarat apa-apa. Jika bayiku lahir selamat, nanti begini. Enggak. Saya bernazar, anakku aku persembahkan untuk mentaatimu, mengurus Baitul Maqdis, mengurus tempat ibadah, menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, Abdullah. Maka diterima nazarnya. Nah, saat itu ternyata yang lahir siapa? Maryam. Itu di ayat berikutnya. Di ayat 36-nya. Ya Allah, ternyata anakku perempuan. Perempuan nggak sama dengan laki-laki, ya Allah. Yang ngurus tempat ibadah kan harusnya laki-laki. Tapi aku sudah nazar, gimana ini? Nggak apa-apa, perempuan pun. Akhirnya Maryam mengurus Baitul Maqdis, dipelihara oleh Zakaria, maka diterima oleh Allah nazarnya dengan baik. Di situ disebutkan di ayat yang ke-37-nya, Allah menerima dengan prima. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanah. Maka kemudian ditumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik setelah diterima nazarnya. Jadi nazar yang seperti ini apa? Boleh, nggak ada masalah. Kemudian Maryam ternyata apa yang terjadi? Setelah tumbuh dewasa, qadarullah hamil tanpa nikah, fitnah. Akhirnya apa yang terjadi? Maryam ketika itu dikucilkan, maka ketika anak melahirkan menuju ke sebuah tempat yang jauh, di mana di situ padang pasir yang gersang, yang ada kebun kurma, lalu bersandar di bawah pohon kurma. Lalu di sana Maryam juga kemudian bernazar di saat telah melahirkan anaknya. Apa kemudian nazarnya? Coba Ibu lihat ayat ke-26. Surat ke-19, surat Maryam, ayat ke-26. Quran surat Maryam, surat ke-19 ayat 26. Jadi Maka kalau mau lebih lengkap itu ayatnya dari ayat yang ke-21 tentang cita. Tapi saya hendak tunjukkan saja langsung ke ayat 26-nya. langsung 26 aja ya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Zat yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Nazar. Ada syarat nggak nazarnya? Enggak. Sebab apa? Saat itu Maryam merasa gelisah. Dia melahirkan bayi laki-laki, nggak punya suami. Gimana nanti celaan? Dan orang-orang sudah banyak mencela. Imron bukan orang yang pezina. Isinya bukan pezina. Orang tuamu bukan pezina. Kenapa kamu zina? Dituduh zina. Maka disitulah kemudian Allah perintahkan kepada Maryam. Nanti apabila kamu telah melahirkan anak, pulanglah ke Baitul Maqdis. Kalau mereka tanya sama kamu, ini anak siapa? Nggak usah jawab. Kamu ngomong aja deh, aku nazar. Maka di sini dikatakan, yakni inni nazartu lirrahman sauman. Sesungguhnya aku hari ini bernazar kepada Allah akan berpuasa. Falan aku ukallimal yauma insiya. Hari ini aku nggak bicara sama manusia. Karena aku sudah nazar. Tanpa syarat apa-apa. Maka akhirnya ayat 27, 28, 29, terus sampai 30. Lalu yang bicara adalah Nabi Isa. Bayi bicara. Aku itu Abdullah. Ibuku bukan pezina. Aku itu adalah ruh dari Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya apa Ibu di sini? Jelaslah bahwasanya nazar itu boleh jika mu'allaq. Itu tidak boleh, itu dibenci, itu dilarang. Boleh apabila mutlak, tanpa syarat. Semoga jelas dengan ini. Kemudian Ibu, dari uraian-uraian tadi, subhanallah, kita bisa melihat tadi ternyata bahwasanya ada kata-kata seandainya, andai kata yang dilarang. Ada pula kata-kata seandainya, andai kata yang tidak masalah. Tetapi ada pula andai kata yang sesungguhnya ini mubah. Selain nazar tadi. Yang keenam, ucapan seandainya digunakan sekedar pemberitaan. Pemberitahuan. Maka itu boleh, tidak mengapa. Contoh. Seandainya engkau kemarin menghadiri pengajian, bagus banget isi kajiannya. Subhanallah. Membahas tentang ilmu muamalah. Sedangkan kamu kan pedagang. Subhanallah. Seandainya kamu kemarin datang, aduh. Jadi kata-kata seandainya apa? Mubah.
pemberitaan, nggak ada masalah. Seandainya kamu tadi tidak telat, wah kamu lihat kejadian, subhanallah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau dikaitkan dengan mendapatkan sesuatu, telat sih kamu, seandainya nggak telat, dapat deh tadi makanan. Ini penyesalan karena terlambat, akhirnya nggak dapat makanan. Jadi seandainya hanya sekedar memberitakan, maka tidak mengapa. Bukan untuk penyesalan diri, tetapi khobar dari orang kepada seseorang mengatakan, seandainya tadi tidak begitu, seandainya kamu tadi datang, seandainya kemarin ikut ngaji, seandainya begini, kamu akan dapat ilmu yang bagus. Maka besok-besok jangan sampai ninggalin ngaji ya. Maka ini motivasi. Itulah kata seandainya yang termasuk diharamkan dan seandainya yang termasuk dibolehkan. Maka dari kandungan bab ini setelah jelas, telah disampaikan tadi tafsir penjelasan dari ayat Al-Quran, surat Ali Imran, ayat yang ke-154 dan ayat yang ke-168. Kemudian kandungan bab berikutnya, larangan kita mengucapkan kata andai kata. Jika seandainya itu tadi telah menjadikan sesuatu yang diharamkan. Sudah kita uraikan tadi. Kemudian juga kita diperintahkan supaya apa? Jangan mudah mengatakan andai kata. Alasannya kenapa? Kata-kata tersebut akan membuka pintu perbuatan setan, menyebabkan manusia nggak ikhlas, menyebabkan manusia memprotes tentang ketetapan Allah. Kemudian yang keempat, kandungannya perintah untuk bersungguh-sungguh dalam mencari segala sesuatu yang membawa manfaat, termasuk bersungguh-sungguh meninggalkan kata-kata seandainya, jika kalau itu tidak baik, apalagi jika itu diharamkan. Yang terakhir, yang keenam, larangan bersikap sebaliknya, yaitu bersikap lengah. Jangan kita bersikap lemah, tapi bersemangatlah. Wallahu a'lam. Demikian Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini tentang bab larangan mengucapkan andai kata atau seandainya. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada admin, jika mau ada yang bertanya jawab, kami persilahkan. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik untuk Ustadz Susilo yang sudah menyampaikan kajiannya pada hari ini. Alhamdulillah Ustadz sudah ada 3 pertanyaan melalui chat. Silakan. Saya bacakan ya Ustadz. Baik. Pertanyaan pertama dari Ibu Tika. Pertanyaannya Ustadz, dalam seminggu ini saat saya melakukan sholat qiyamul lail, saya tidak bisa berdoa. Tapi saya hanya bisa beristighfar sampai menangis, mengingat semua perbuatan dosa yang baik saya ketahui atau tidak saya ketahui. Di saat saya ingin berdoa, mulut saya hanya diam dan menangis, dan saya hanya bisa beristighfar dalam hati, sambil mengingat kenapa begini, kenapa begitu. Apakah saya berdosa Ustadz dan termasuk orang yang sombong karena tidak mau berdoa? Jazakallahu khair. Itu pertanyaan yang pertama Ustadz. Mau dijawab mungkin satu persatu dulu Bu, dijawab dulu. Iya, baik Ustadz Tafadhol. Apakah orang yang tidak berdoa itu termasuk sombong? Tergantung. Apakah dia tidak berdoanya itu sama sekali atau kala itu saja? Kan Ibu sudah mengatakan tadi malam. Berarti kemarin-kemarin sudah berdoa. Setiap saat kita sholat berdoa. Di dalam sholat bukankah Ibu ruku doa, bangkit dari ruku doa, sujud doa, iktidal doa, tasyahud doa, sebelum salam doa, habis salam istighfar juga doa? Bukankah istighfar itu juga doa? Doa itu apa sih Ibu? Sa'alallah, meminta kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Bukankah itu juga doa? Bukankah Allah yang perintahkan? Jadi jangan dianggap sepele. Istighfar itu doa yang luar biasa, Ibu. Itu Allah perintahkan. Insya Allah tidak termasuk sombong. Yang termasuk sombong itu orang yang sama sekali tidak pernah minta sama Allah. Tidak pernah minta ampun sama Allah. Nggak pernah minta sesuatu. Boleh jadi kala itu karena kita merenung akan kesalahan dan dosa. Ya Allah, seandainya saya dulu nggak begitu, tentu nggak sebanyak ini dosa saya. Maka mengandekan masa lalu yang penuh bergelimang dengan kesalahan dan dosa, kita sesali sekarang dengan tobat, itu bagus. Merenungi masa lalu yang penuh dengan kesalahan dan dosa, kemudian kita sesali, kemudian kita bertobat, insya Allah bagus. Tapi selanjutnya, jangan terus-terus diulang-ulang. Karena kalau terus-terusan, seandainya, nanti kita akan apa?
menjadikan nggak semangat dalam hidup. Sedangkan kita harus bersemangat untuk berbuat kebaikan. Nanti hanya menangis, sujud, doa, mohon ampun, terus-terus. Akhirnya nggak semangat untuk mencari. Intinya, yang dikatakan sombong itu jika sama sekali tidak berdoa. Bahkan doanya hamba-hamba soleh, di waktu dia sholat malam, selesai sholat malam, itu yang paling utama permintaan adalah mohon ampun. Coba Ibu buka surat 51, Ibu. Baca dari ayat 15 sampai 18. Ya Ustaz. Az-Zariyat ayat 18. 15 sampai 18. 15 sampai 18 ya. Surat ke-51, surat Az-Zariyat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Rob kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu atau di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Bukankah memohon ampunan itu doa? Iya. Ini Bu, salah satu cirinya orang yang bertakwa yang akan ditempatkan di taman-taman surga itu meminta ampun. Berbanyak minta ampun. Hanya minta ampun toh, nggak minta harta, nggak minta rizki, nggak apa-apa. Tapi nanti di dalam sholat, Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, tuh minta rizki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh minta bahagia dunia, minta bahagia akhirat, dijauhkan dari neraka, doa. Jadi Ibu nggak usah menyesali. Insya Allah perbuatan permohonan ampun itu salah satu ciri hamba yang ibadah. Allah katakan, inna lil muttaqin, orang yang bertakwa, fi jannati wa'uyun, di surga dan mata air surga, taman-taman surga. Akhirina ma'atahum rabbu, nanti di surga mereka menerima, mendapatkan segala apapun yang telah mereka inginkan, diberikan oleh Allah dari Allah. Innahum kanu qabla dzalika minal muhsinin. Sesungguhnya dahulu ketika di dunia sebelum dapat surga, mereka itu orang baik. Apa kebaikannya? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit tidur di waktu malam, bangun sholat malam, qiyamul lail, tahajud. Itu doa, tahajud itu semuanya rangkainya doa, Ibu. Lalu di ayat 18-nya apa tadi? Wabil ashari hum yastaghfirun. Selesai sholat di waktu-waktu akhir malam, banyak-banyaklah mohon ampun. Jadi istighfar itu doa yang luar biasa. Kan tidak berdoa, Ibu. Ibu keliru kalau mengatakan, saya nggak berdoa, Ustaz, saya cuma mohon ampun doa. Mohon ampun doa yang paling banyak. Coba, ketika Rasulullah mengajarkan doa di waktu Lailatul Qadar, apa doanya? Cuman satu. Apa, Bu? Doanya, Bu? Di Lailatul Qadar. Oh, ini apa, Bu? Allahumma firli wa tub alayya innaka anta tawwab. Itu ba'da sholat atau habis doa. Allahumma firli. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis nomor 726 Bulughul Maram. Itu ilmu yang diajarkan Rasul kepada Aisyah. Ya Rasulullah, awa alimtu ayyi lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, seandainya aku mengetahui malam ini malam Lailatul Qadar, setelah saya selesai sholat malam, sholat tahajud, doa apa yang paling aku baik baca di malam Lailatul Qadar? Satu doanya, cuman mohon ampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ini terus 100, 1000, 2000, 3000 kali terus. Sebab apa? Kalau orang sudah diampuni Allah, apa sih yang nggak dikasih oleh Allah? Jadi istighfar itu adalah doa. Wallahu a'lam. Semoga Allah merahmati Ibu. Baik, silakan Ibu pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua ya Ustadz. Sebentar saya buka dulu. Pertanyaan kedua datang dari Ibu Syarifah Nabila. Assalamualaikum, saya ada niat sedekah memberi makanan dengan hajat anak masuk sekolah yang diimpikan. Dan sekiranya masuk sekolah tersebut saya akan kasih lagi. Adakah ini termasuk nazar, Ustadz? Memberi sedekah dengan khusus ada niat? Memberi sedekah, jadi dia sedekah dulu. Lalu di dalam sedekahnya dibarengi dengan doa dan keinginan. Ya Allah, semoga Engkau melancarkan hajatku, anakku bisa diterima di sekolah anu. Nggak masalah.
Tapi jangan tujuan utama sodakoh biar keterima. Nah, ini hatinya nanti Allah yang menilai. Tapi saya sodakoh untuk melancarkan ini, nggak ada masalah. Karena memang sodakoh salah satunya adalah untuk memudahkan urusan kita. Kemudian setelah keterima, saya kemudian memberikan lagi, nggak ada masalah. Tapi jangan diniatkan. Ya Allah, saya akan sodakoh. Semoga Engkau lancarkan semua urusan anak saya. Nanti apabila anak saya keterima, ya Allah, saya akan sodakoh lagi. Nah, itu sudah menjadi bagian daripada nazar. Yang keduanya itu. Nggak usah direncanakan begitu, Bu. Sudah minta saja, ya Allah, Allahumma yasirhu. Sebut nama anak ibu boleh. Sebut hu atau ha. Siapa jenis, apa jenis kelaminnya. Ya Allah, mudahkanlah dia. Allahumma yasirhu. Allahumma yasirhu. Allahumma yasirhu. Wala tu'asirhu. Jangan kau sulitkan, ya Allah. Mudahkan. Seandainya sekolah ini yang favorit ini baik untuknya, ya Allah. Untuk agamanya, untuk keluarganya, dunia dan akhiratnya. Ya Allah, dekatkan dia dengan sekolah itu. Seandainya tidak baik menurutmu, ya Allah, Engkau yang lebih mengetahui yang terbaik baginya. Berikan yang terbaik untuknya, ya Allah. Jangan maksa, ya Allah, aku sudah sedekah, masukkan dia ke sana, ya Allah. Ya Allah, masukkan sekolah favorit, ya Allah. Itu kan favorit. Ya Allah, ngatur Allah. Jangan. Jadi, sedekah, berdoa minta kebaikan. Adapun nanti akan dapat atau tidak, nggak usah dijanjikan. Kalau dapat nanti akan sedekah lagi. Apa bedanya dengan nazar? Jadi karena ada syarat. Jadi yang pertamanya bagus, yang keduanya sudah berbentuk nazar. Jadi, wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan ketiga, Ustadz, dari Ibu Endah Jatiningsih. Saya sering mempunyai niat, andai kata saya kaya, saya akan memberikan bantuan orang yang memerlukan. Apakah itu haram, Ustadz? Yang kedua, apa beda halusinasi sama kata andai kata? Syukron, Ustadz. Baik. Kira-kira menurut Ibu dari keterangan saya tadi, apa yang kelima? Ucapan angan-angan. Ada yang haram kan? Angan-angan yang mana? Angan-angan yang mengandaikan seandainya aku kaya, aku akan bisa gait perempuan, bisa itu andai kata itu sudah jelas haram. Tapi angan-angan seandainya saya kaya, saya akan sedekah, itu boleh. Bercita-cita kebaikan, boleh, ya Allah, seandainya Kau limpahkan rezeki kepadaku, ya Allah, tentu aku akan lebih banyak bersedekah lagi, ya Allah. Sudah, itu bukan nazar, bukan, itu angan-angan jika mendapatkan, karena nggak ada syarat apa-apa. Berbeda, ya Allah, kalau saya tagihannya dapat, kalau proyek saya tembus sekian, saya akan, nah itu sudah lain, bukan angan-angan, itu sudah jadi nazar. Tapi kalau angan-angan, dia berusaha mencari, tidak ada sesuatu yang dalam keadaan angan-angan. Lagi tender enggak, lagi dagang enggak, tagihan, tapi saya akan berusaha, jika Engkau memberikan kekayaan kepadaku, ya Allah, aku akan lebih banyak lagi sedekah. Yang seperti ini, andai kata ini bukan nazar, tapi angan-angan bercita-cita untuk kebaikan. Maka itu insya Allah boleh. Terus pertanyaan kedua tadi apa, Bu? Maaf. Yang keduanya, apa beda halusinasi sama kata andai kata, Ustadz? Halusinasi itu kita mengandai-andai sesuatu akan terjadi pada diri kita. Menghayal. Menghayal. Ngelamun halusinasi. Seandainya rumah saya gede, kayaknya enak ya kalau menurutmu. Nah, halusinasi menghayal. Kata-kata itu hayalan yang kosong. Buanglah kata-kata itu, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, nggak memberi manfaat. Seandainya rumah saya nggak di Galaksi, nggak kebanjiran. Tapi Galaksi seandainya tidak ada pertokoan, dulu sih nggak banyak. Seandainya. Bisa jadi halusinasi itu kemudian sampai menyesali kenapa saya jadi di Galaksi ya. Kenapa kok kemudian sejak dibangunnya itu namanya apa, perumahan Galaksi, dulunya nggak pernah banjir Galaksi, ketika ada sungai di tengah tuh aman, begitu sudah mulai dibuat banjir. Alhamdulillah dapat tamu tak diundang air, nanti udah bosen juga keluar sendiri. Bukan cuma kita yang kena banjir, banyak orang kena banjir. Intinya qadarullah. Maka halusinasi bisa menjadi angan-angan, dari angan-angan bisa menjadi buruk kalau menyesali kejadian. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, dari Ibu Nova. Ustadz, apakah bernazar tapi lupa bentuk nazarnya? Jadi harus bagaimana, Ustadz? Dia bernazar tapi lupa bentuk nazarnya, Ustadz. Nazar tapi lupa. Maksudnya gimana ya? Jadi dia bernazar tapi mungkin dia mau memberikan sesuatu tapi dia lupa, Ustadz.
pada Oke. saat sudah punya duit mungkin Oh, saya benar-benar nazarnya berapa, untuk siapa, kemana betul. gitu ya, lupa ya. Itu Makanya tadi merupakan bentuk. jangan suka nazar ya. Tapi Iya begini, betul. seandainya ada seseorang nazar, tapi lupa bahwasanya apa nazarnya, kepada siapa, apa yang akan dilakukan. Maka apabila seseorang bernazar lupa dengan yang dinazarkan, dia tinggal bayar denda. Dia tinggal bayar denda. Apa dendanya? Memberikan makan orang miskin. Yakni 10 orang miskin dikasih makan. Kemudian apa? Kalau mampu, pakaian 10 orang, atau berkurban, atau kalau tidak, puasa 3 hari. Coba Ibu buka di Bulughul Maram, hadis nomor 1399. Oh ya, baik Ustaz. Bulughul Maram hadis 1399. Bagian awal Ibu, itu ada sampai bawahnya boleh. Baca seluruhnya juga boleh, nggak masalah. Baik Ustaz. Dan bagi Abi Dawud dari hadis Ibnu Abbas sebagai makruh, barang siapa bernazar, satu nazar yang ia tidak tentukan kafarohnya itu adalah kafaroh sumpah. Dan barang siapa bernazar, satu nazar pada maksiat, maka kafarohnya itu adalah kafaroh sumpah. Dan barang Cukup Ibu, siapa, sudah. saya hendak tunjukkan saja di bagian awal tadi, apa di bagian awalnya? Barang siapa bernazar, satu Man-nazara, nazar. siapa yang bernazar, nazaron, dengan suatu nazar, lam yusamma, tapi dia nggak bingung, lupa, atau nggak nyebut, saya apa nazarnya, tapi saya ingat saya pernah bernazar. Nggak bisa ditunaikan karena dia sudah lupa, nggak ingat apa syarat yang nazarnya itu apa, mau kayak apa. Maka dia harus membayar kafaroh. Kafarohnya kafaroh sumpah. Kafaroh sumpah itu Ibu lihat di surat 5 ayat 89. 89 Al-Maidah. Al-Maidah. La yu'akhidukumullah billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum sumpah-sumpah kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja. Walaki yu'akhidukumullah. Tetapi Allah akan menghukum kamu disebabkan apa? Bima aqadtumul aiman. Kalau sumpahmu benar-benar. Nazar itu sumpah, bagian dari sumpah. Maka fakafaratuhu, kafarohnya adalah it'amun asyara masakin, memberi makan 10 orang miskin. Makanan yang mana? Yang biasa kamu beri makan kepada ahlinya. Au kiswatuhum, atau ngasih pakaian kepada mereka 10 orang. Au tahriru raqabatin, atau memerdekakan budak. Kalau nggak mampu gimana? Ya sudah, fa'iman lam yabjid, siapa yang tidak mampu tadi ngasih makan, memberi pakaian, apalagi merdekakan budak, nggak mampu, maka fasiyam salatati ayyam, puasa 3 hari. 3 harinya berturut-turut, silahkan. Selang-seling, silahkan. Senin Kemis, silahkan. Tapi niatkan untuk membayar kafaroh nazar. Yang tadinya Senin Kemis itu puasa sunnah, karena untuk bayar nazar, maka hukumnya jadi wajib. Makanya Allah dan Rasulnya nggak suka orang suka bernazar. Janganlah kita bernazar. Demikian Ibu, wallahu a'lam. Semoga cukup jelas. Dan saya rasa kita cukupkan Ibu. Masih ada satu pertanyaan Ustadz. Gimana? Silakan. Baik, Silakan. ini terakhir ya Umahafilah. Insya Allah pertanyaan terakhir dari Ibu Leni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berniat, kalau ada rizki, saya akan kasih infak atau sodako untuk pembangunan masjid atau panti asuhan atau pesantren. Apakah ini juga dinamakan nazar? Apakah diperbolehkan, Ustadz? Kalau saya punya rizki, saya akan memberikan kepada pesantren. Saya akan sodakoh. Apakah ini berupa nazar? Bisa nazar, bisa tidak. Ada nggak kaitannya rizki itu dengan sesuatu yang sedang diharapkan? Contoh, saya lagi usaha nih. Seandainya saya dapat rizki, rizkinya yang dimaksud adalah usahanya sukses, maka saya akan sodakoh. Maka saya akan sodakoh. Maka apabila itu terjadi, berarti dia sudah nazar. Tapi dia usaha biasa-biasa, ya dagang sehari-harinya, atau ada usaha suaminya, kerja seperti biasa. Tapi rizkinya yang didapatkan yaitu tidak ada sesuatu yang dalam pandangannya ada rizki yang akan besar. Lalu dia berangan-angan tadi, seandainya aku punya rizki, nanti saya akan sodakoh ini, itu. Maka kalau itu yang dimaksud, alangkah baiknya
jangan berupa janji langsung, tapi dengan ucapan insya Allah. Coba Ibu buka 1391 Bulughul Maram. Jadi untuk menyelamatkan semua bentuk nazar tadi, supaya tidak masuk nazar, setiap kita berjanji sesuatu, katakan insya Allah. Coba Ibu baca. 1391 ya Ustaz? 91. Ya, baik. Dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersumpah atas sesuatu perkara, tetapi ia berkata insya Allah, maka tidak ada denda atasnya jika tidak ia sempurnakan. Beres. Insya Allah, saya berjanji apabila dapat rizki, saya akan sodakoh, saya akan membantu pembangunan masjid, saya akan bantu pesantren. Insya Allah saya akan lebih banyak sodakoh. Gak ada masalah. Ternyata rizkinya juga nggak terlalu banyak, atau rizkinya banyak, kebutuhan banyak, sehingga sodakohnya nggak nambah, nggak apa-apa. Karena tertolong dengan kalimat insya Allah. Maka, wahai saudara seiman, wahai ibu-ibu muslimah, jangan berkata janji apapun, kecuali dengan ucapan insya Allah. Sehingga ucapan ini menyelamatkan kita dari janji nazar. Wallahu a'lam. Jadi tulis tadi, tamkan hadis nomor 1391, jadikan ini patokan. Maka kata-kata seandainya aku akan begini, insya Allah begini, itu seandainya yang halal, yang tidak mengapa. Lalu seandainya terjadi, lakukan lebih baik. Jika ternyata tidak mampu, tidak melakukan, maka tidak termasuk dosa. Karena itu nazar bukan mutlak, tetapi nazar yang dikaitkan dengan insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian Ibu jamaah sekalian, jamaah ummahat pencinta sunnah yang semoga dirahmati Allah. Semoga dalam keadaan yang sulit seperti ini kita sedang diuji oleh Allah. Sudah hampir 1 tahun kita diuji pandemi. Wallahualam sampai kapan, tapi yakinlah Allah pasti akan mengangkat semuanya ini kelak. Kapan waktunya, serahkan kepada Allah. Yang penting kita tetap tingkatkan iman dan takwa kita. Tingkatkan amal ibadah kita. Tingkatkan kebaikan kita, dan yang sederhana, yang kecil-kecil kata-kata seandainya jika kita sudah dapat ilmunya, tinggalkan sesuatu yang tidak baik. Insya Allah, semoga Allah senantiasa menaungi kita dengan rahmat dan barokahnya. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah tentu saya yang menyampaikan dan kita manusia yang penuh kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.